Karena dia nggak bisa balas, dia keluar kutuk, dia keluar sumpah. Setan paling senang dengar kata kutuk. Ambil langsung. Dan dikerjakan pada laki-laki itu. Kutuknya perempuan. Ngeri. Terus saya bilang, Bapak, kalau mereka pada balik saya ngomong ini bagaimana? Saudara, sejak hari itu sampai hari ini. Kalau ada konseling laki-laki gagal, saya pakai ini. Saya cuma tanya Mak, siapa peran korupsikan selama itu sebelum ini? Satu cewek saja yang ditiduri dan ditinggal. Cukup buat orang itu gagal. Kalau nggak bertobat. Ngeri sekali. Jadi ini kegagalan. Karena sakit hati. Nah caranya ada dua. Saya temukan, saya harus minta caranya bagaimana. Kalau masih bisa dicari perempuan itu. Kembali dan minta maaf. Lepaskan pengampunan dari mulut perempuan itu. Kalau tidak, kutukan terintut seumur hidup. Karena dia nggak mau ngelepas. Kedua, kalau nggak bisa ketemu lagi, janji pada dirimu sendiri. Kamu akan menjaga semua perempuan yang kamu kenal. Dan jaga anak-anak perempuan teman. Dan jaga juga nanti anak-anak. Dan kutuknya nggak turun. Bisa ngerti sekarang? Jadi kalau laki-laki nggak ada tanda masih berzina atau tidak. Kalau perempuan ada keperawanan. Tapi ternyata Tuhan berikan tanda kutuk ini. Wih, ngeri. Jadi inilah konsep yang ada. Saya akan berikan beberapa contoh di perjanjian lama. Bahwa perempuan itu adalah pewaris hidup. Kita buka 2 Raja-Raja. Mulai pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21. Saya baca mulai ayat yang pertama. Saya tidak menguraikan, cuma membaca saja semua contoh raja-raja di perjanjian lama. Supaya kita tahu bagaimana peranan ibu, peranan perempuan itu. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manasye berumur berapa tahun? 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Pasal 21 ayat 19. Amon berumur berapa tahun? 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ayat 19 sekarang. Udah 19 saya ulangi lagi. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Pasal 23 ayat yang ke-31. Pasal 23 ayat 31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lib. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jebuda binti Pedaya dari Rum. Ayat 8 pasal 24. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Ayat 8 sekarang. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu yang menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Lanjut. Pasal yang sama ayat 24 ayat 18. Ya, Sedekia berumur 21 tahun pada waktu yang menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lib. Yang saya cari lagi yang saudara tahun berapa saya lupa. Ketika saya mulai mendidik anak-anak di asrama, saya melihat mereka, aduh ini anak-anak bagaimana. Waktu saya berdoa bergumul Tuhan bagaimana cara. Tuhan tunjukkan ayat-ayat. Saudara melihat setiap ada pemimpin, siapa yang sebut? Ibu, namanya dan asal. Tidak kebetulan Alkitab menyebut. Berarti siapa peranan penting untuk pemimpin? Ibu ketika anak-anak masih kecil. Itu tadi yang ibu sendiri temukan. Setelah anak mulai sekolah, ngomong aja kelas 2 SD, 3 SD, di situ papa baru mulai terlibat. Jadi fondasi total hidup seorang manusia, siapapun dia, di tangan ibu. Apa pengaruh itu? Sangat penting. Seandainya ada mama-mama gagal hari ini, dulu nggak ngerti firman, untuk cucu nanti jangan gagal. Beritahukan kalau anak kita yang perempuan, beritahukan baca ayat ini. Kalau mantu kita yang perempuan, suruh baca ini juga.
Supaya cucu kita nggak salah lagi. Jadi saudara, kalau 30 tahun yang akan datang, kita ingin melihat pemerintahan Banten, itu orang-orang hebat. Maka persiapannya dari sekarang. Betul? Ketika ada yang baru mengandung, ada balita, didik mereka untuk jadi orang hebat di Banten. Itu ilustrasi. Saya akan akhiri dengan contoh Musa. Dalam kitab Ibrani 11, kalau saudara lihat, ada tokoh-tokoh iman yang hebat. Masih ingat itu? Musa itu ayat yang dituliskannya lebih banyak daripada untuk Abraham. Selalu ada kata, oleh karena iman Musa begini. Oleh karena iman Musa begitu. Hebat sekali. Saya ini guru sekolah minggu. 13 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Saya tahu betul didik anak seperti apa. Saya berkata kepada Bapak di surga, Bapak, Musa itu nggak pernah ikut sekolah minggu. Siapa gurunya di Mesir? Tapi kok bisa punya iman yang hebat seperti itu? Saya didik berapa banyak anak-anak sekolah minggu. Ada 1-2 yang miring-miring. Ini nggak mereka sekolah minggu imannya luar biasa. Jawabannya gampang, saudara. Ada di Keluaran pasal 3 itu ditulis begini. Putri Firaun mencari ibu yang bisa netei anaknya. Betul tidak? Nah ternyata menyusui anak itulah meletakkan fondasi yang luar biasa. Saya hubungkan dengan semua suku. Sekarang sudah hampir tidak karena ada babysitter. Maka itu saya itu marah betul kepada ibu yang melahirkan tapi nggak mau netei anaknya. Saya mau tempelnya saya juga gitu, itu kurang ajar betul. Ada 3 dosa mama yang nggak mau netei anaknya. 1, menghukum anak itu untuk lepas dari kasih mama. Itu kejam saudara, mama yang nggak mau netei. Nomor 2, membunuh anak itu sejak masih bayi. Apa sebabnya nggak mau netei membunuh? Di dalam ASI ada imunisasi yang paling hebat. Di dalam ASI ada vitamin-vitamin surgawi yang membuat tulang dan sel otak anak itu jadi hebat. Di dalam ASI ada makanan-makanan surgawi yang manusia nggak bisa buat sama sekali. Maka itu marahlah hamba-hamba Tuhan kepada ibu yang nggak mau netei anak. Oh, saya akan ganas dan kejam betul kepada ibu seperti itu. Kurang aja betul. Marah pada mereka. Itu kejahatan nggak mau netei anak. Yang ketiga, saudara membuang berkat Tuhan. Saudara percaya ASI itu nggak bisa dibeli walaupun 100 juta rupiah. Betul tidak? Punya uang 1 M pun nggak bisa beli ASI. Sehebat apa susu formula, tidak bisa menggantikan ASI. Itu hebat sekali. Maka itu marahlah kepada ibu yang mau melahirkan tapi nggak mau netei. Bajingan kurang ajar betul perempuan kayak begitu. Lo benar saya berkata itu jahat dia. Lebih mati aja kamu daripada kamu bunuh anak ibu. Saya marah. Nah, di semua suku, saya zaman sekarang sudah lain. Kalau saudara masih kecil-kecil masih ingat, saya nggak tahu di kota, dulu saya tinggal di desa. Semua mama yang lagi netei itu pasti ada lagu yang dinyanyi zaman itu. Bukan lagu itu enggak, itu lagu buatan sendiri. Nah, semua isi lagu yang dinyanyikan oleh mama sambil ngendong atau netei anaknya itu pasti berisi harapan. Nah, orang Jawa namanya nembang. Itu dinyanyikan oleh ibu-ibu itu. Nah, selama Musa ditetei mamanya, kalau pagi, sore dibawa balik ke rumah istana Firaun, itu mamanya Musa memasukkan kebenaran-kebenaran. Kamu itu orang Ibrani, bukan orang Mesir. Waktu mama mengandung kamu, Tuhan bicara. Jangan saudara anggap anak nggak menyimpan di memorinya kata-kata mamanya waktu masih dalam gendongan. Saya hubungkan dengan psikologi, children psychology yang saya pelajari. Semua anak dari umur 0, dari kandungan sebetulnya, sampai di umur 7 tahun, itu seperti kertas polos, kertas bersih, nggak ada warna, gambar, tulisan apa saja. Mama itu adalah pribadi pertama di dunia yang mewarna, menggambar, dan menulis apa saja. Ketika kertas itu sudah penuh, anak ini dewasa. Ada tangan-tangan jahil ingin nulis lagi. Sudah punya tempat. Karena sudah penuh kertas itu dengan tulisan mama lewat kata-kata tadi. Dahsyat ya Alkitab itu. Maka itu jangan tidak netei anak. Itu luar biasa. Masukkan nilai-nilai kehidupan. Mungkin anak cuma itu rohnya nyimpan itu sudah. Dan ketika dewasa, dia dalam lingkungan yang salah sekalipun, dia bisa nolak.
Karena ada tulisan mama. Itulah Tuhan. Amin. Jadi saudara percaya kalau perempuan itu adalah pewaris dari kasih karunia itu kehidupan. Di tangan saudara lah pemimpin-pemimpin hebat atau pemimpin-pemimpin jahat akan lahir. Di tangan saudara. Sampaikan kebenaran ini kepada semua orang. Supaya tahu betapa peranan. Dan ingat ya, jangan lupa bedanya. Cuma satu laki menang perempuan bisa kencing di sembarang tempat. Dan cuma yang lain kami kalah dengan saudara. Oke, mari kita mengakhiri.